So teman-teman, selamat malam lagi sekali lagi. Mohon maaf atas gangguannya. Kita akan melakukan yang terbaik supaya hasilnya akan jauh lebih baik. So teman-teman, nanti kalau di YouTube ada yang error-error atau apapun, kabari saya, informasikan kepada saya. Saya nggak tahu apakah Mas Gali mungkin boleh dicek juga apakah YouTube-nya itu linknya masih sama, apakah linknya link yang baru. Coba dicek lagi. Jangan-jangan linknya udah pindah lagi nih Mas Gali. Ya, so nanti kalau linknya pindah, nanti akan dikasih tahu info lagi. Ya, teman-teman. Saya balik lagi mengenai kenapa kita harus mencapai tujuan sukses dan sebagainya. Saya akan buka kepada Anda. Saya langsung akan presentasi aja biar kita nggak lama-lama ya, supaya teman-teman bisa melihat dengan lebih jelas gitu ya. Saya akan kasih gambaran dulu pada Anda. So, sebentar ya. Saya akan masukin dulu slide-nya supaya Anda bisa melihat slide yang akan seseorang tidak bisa menjadi sukses gitu. Jadi saya sudah mengidentifikasikan ada empat hal yang menyebabkan kenapa orang nggak bisa sukses. Yang pertama adalah orang nggak punya tujuan. Jadi kalau dia nggak punya tujuan, otomatis dia nggak untuk mencapai sukses. Oh iya, sebelumnya saya mau lupa, saya mungkin ingat. Teman-teman bawa alat tulis kan ya? Tolong dicatat, walaupun nanti modulnya bisa di-download. Nanti download, saya nggak tahu filenya juga mungkin sudah di email kali ya. Mungkin filenya sudah di email kali ya sama Mbak Mei nanti. Dan ini kasih gambaran. Jadi yang pertama, kenapa orang nggak bisa sukses? Karena dia nggak punya tujuan. Dia nggak tahu mau mencapai kemana, dia cuma mau menjalani kehidupan, ya otomatis kayaknya kehidupannya belum jelas sih mau kemana. Yang kedua, adalah orang karena nggak mau upgrade diri. Nah ini kebetulan nih, saya kebetulan kemarin saya nonton satu film, judulnya Patch Adam, mungkin Anda tahu kalau film Patch Adam, itu cerita tentang seorang yang namanya Patch, yang pengen membahagiakan orang lain, sebagai seorang dokter pengen membahagiakan orang lain. Nah dia dengan cara selalu membahagiakan orang. Nah kebetulan saya bukan mau membahas tentang film Patch Adam sih. Saya mau ngebahas, waktu itu istri saya sempat ngomong, sayang ya, orang seperti Robin Williams itu orang yang sangat bagus, tapi akhirnya ujung-ujungnya dia meninggal bunuh diri. Yes, betul. Dia ujung-ujungnya meninggal bunuh diri. Apa sih yang menyebabkan bunuh diri? Kebetulan 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya lupa, saya kurang persis ingat ya. Saya pernah bertemu dengan Anthony Robbins, saya belajar dengan beliau. Dia mengatakan, kenapa si Robin Williams yang sangat luar biasa, kenapa dia bisa meninggal? Kenapa dia bisa bunuh diri? Dia menjawab karena si Robin Williams dia sharing kepada orang, menginspirasi orang, tapi beliau sendiri tidak bertumbuh. Dia tidak bertumbuh, dia nggak ngisi ulang, dia nggak upgrade diri, maka dia akan stay stuck di tempat. Begitu juga dengan si Robin Williams. Robin Williams itu juga stuck di tempat, dia nggak pernah upgrade diri, otomatis maka kehidupannya dia akan stuck dan nggak bisa tumbuh lebih baik lagi. Ya, jadi si Robin Williams itu dia nggak bisa bertumbuh. Kalau orang nggak bertumbuh, otomatis tuh jadi kelihatannya, makanya kenapa dia hidupnya nggak bisa jauh lebih baik gitu loh gambarannya. Nah, berikutnya, apalagi yang membuat orang nggak bisa sukses? Orang nggak bisa sukses bukan hanya dia nggak juga nggak mau upgrade, tapi juga saya menemukan punya banyak mental block penghalang kesuksesan. Kebetulan saya sudah apa ya, ibaratnya malang melintang di dunia berkaitan dengan mental block. Saya menemukan kenapa banyak orang yang gagal karena dia nggak tahu bagaimana caranya untuk mencapai tahu sih sebenarnya, mungkin dia tahu cara mencapai tujuan, tapi kayak seperti ada tembok penghalang yang membuat dia nggak bisa nyampe ke tujuan. Itu yang saya temukan tuh. Dan itu yang sebenarnya kenapa kalau kita pernah ikut webinar kita sebelumnya Ho'oponopono, ya Ho'oponopono itu ya salah satu tekniknya bisa untuk menghancurkan mental block sih, mental block penghalang kesuksesan. Berikut yang keempat, kenapa orang nggak bisa sukses itu juga karena dia tidak tahu alasannya kenapa harus sukses. Jadi dia nggak punya alasan tuh, gue harus sukses kenapa ya? Jadi dia nggak ngerti tuh alasannya. Karena dia nggak ngerti, ya maka kayak sebab itu makanya saya mau mengajak pada teman-teman untuk kita akan membahas apa yang harus kita perbaiki buat kehidupan kita untuk bisa jadi jauh lebih baik gitu loh. Jadi jangan kita hidupnya cuma hanya stuck sampai sini aja, nggak bisa bertumbuh dan sebagainya. Nah, saya akan identifikasikan kepada Anda apa sih yang membuat orang kenapa dia tidak bisa mencapai kesuksesan. Jadi saya bilang ada 4 pilar. Jadi ada 4 pilar untuk menjadi sukses. Jadi pilar yang pertama adalah pilar bertanggung jawab 100% atas hidup Anda. Nah, jadi kalau mama kita bicara mengenai pilar, jadi belajar mengenai pilar, ya, bertanggung jawab 100% pada hidup Anda, itu bukan sekedar
kalau Anda nggak melakukan, ya otomatis nggak ada hasil tuh. Saya lihat kayak gitu. So, yang paling saya alamin, apalagi buat teman-teman yang sudah belajar Ho'oponopono kemarin gitu ya, ketika dia bertanggung jawab 100%, otomatis dia tidak akan pernah menyalahkan siapapun, dia akan berjuang buat diri sendiri, itu yang dilakukan sama dirinya, proses seperti itu. Dan ini yang menyebabkan, ini yang membuat dia, seseorang bisa menjadi maju, jadi bertanggung jawab 100% sama hidupnya. Yang kedua ya, bukan hanya bertanggung jawab, tapi yang kedua, orang tersebut harus punya tujuan. Jadi dia punya tujuan bagaimana caranya untuk mencapai impian. Dengan dia mempunyai tujuan, maka otomatis orang akan lebih mudah dia untuk mencapai tujuan tuh. Kalau dia punya tujuan, dia tahu mau menuju kemana, sampai kemana, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Kita akan bahas jauh lebih dalam, supaya Anda dapat banyak knowledge dari sini. Yang ketiga, kita harus mau menjalin hubungan baik dengan orang lain. Saya cuma kasih gambaran, saya tipe orang yang sangat mau berhubungan dengan siapapun, karena saya tahu mungkin hari ini orang tersebut orang itu levelnya di bawah, tapi kita nggak tahu loh, suatu saat mungkin orang itu levelnya akan naik ke atas. Maka oleh sebab itu, saya benar-benar bahwa menjalin hubungan itu sangat penting banget. Seperti di bisnis, dalam kehidupan, apalagi dengan para klien-klien saya, itu penting banget. Rezeki itu gampang dicari, yang penting bagaimana kita jalin hubungan sih. Kalau kita jalin hubungan yang bisa lebih baik, maka rezeki pasti akan datang sih prosesnya. Yang keempat, ketika kalau saya mengatakan ketika pendekatan Anda tidak berhasil, Anda nggak mencapai tujuan, otomatis apa yang harus dilakukan berikutnya? Anda harus fleksibel. Anda harus fleksibel untuk mencapai kuncinya di fleksibel tersebut. Kalau Anda fleksibel, maka Anda akan bisa mencapai tujuan sana. Nah, saya stop dulu buat Anda, saya stop dulu. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya dulu, ya. Bisa bertanya. Jadi ada yang mau ditanyain, nanti biar saya akan bisa bantu untuk memberikan masukan buat Anda. Oh iya, teman-teman di sini tadi saya baru dapat baca nih, Pak Ian bilang mengatakan error, cuman bisanya chatting. Terus Yudi juga mengatakan putus-putus gitu ya. Ini apa nih? Iya, Pak Ian di lingkungan yang paling baru. Maksudnya apa nih Pak? Di lingkungan yang paling baru nih, Pak Ian. Wistomo mengatakan error parah. Itu bukannya di mana error parah? Di YouTube atau di mana tuh? Gitu ya. Ya, paling nggak buat Anda teman-teman nanti bisa bisa nanti pada saat diulangannya biasanya akan gambarannya lebih bagus kayak kemarin prosesnya ya. Nanti Anda akan dapat semua videonya. Kalau mau tanya tinggal tanya aja. Pak Ian sih bilang internet saya lancar, jadi bukan masalah internet connection, kata dia begitu. Gitu ya. Internetnya lancar. Gitu. Di tempat kami juga sama sih, kita ngeliatnya kancaknya juga problem di bagian mana, nanti tinggal kita lihat ya. Coba dilihat, katanya sudah dicoba dibuka email yang terbaru. Jadi linknya YouTube-nya beda lagi katanya nih. Ya linknya beda lagi. Coba refresh dulu. Karena video baru tadi kan kita restart ulang. Foni, oke Fon, kita akan menjawabkan. Fleksibelnya seperti apa? Gini loh. Jadi kalau misalkan kita mau mencapai tujuan A, jadi kita mau mencapai A. Nah, ketika kita gagal melakukan sesuatu, kita harus cari cara lain untuk mencapainya. Cari cara lain. Jadi bukan hanya satu cara. Jadi berbagai cara. Kalau masih ingat cerita di awal tadi yang mengatakan mengenai saya ketika gagal, kenapa nggak mencapai tujuan? Karena saya nggak fleksibel. Saya hanya cuma satu cara, cuma kerja keras. Sebenarnya ketika pencapaian tujuan, itu harus ada namanya stepping stone. Jadi ada stepping stone. Jadi satu langkah, kita harus lihat dulu, kenapa ini nggak kecapai? Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Harus lakukan lagi berikutnya. Jadi ada punya planning lagi untuk melakukannya. Intinya adalah goalnya tetap, kita ngejar goalnya, tapi kita fleksibel cara mencapainya. Yang paling penting ada satu, ini banyak orang yang suka salah nih, Fon. Ada orang ngomong gini, Pak, kalau saya berjuang nih, saya kerja dengan perusahaan A. Kalau saya gagal, ya udah saya pindah ke perusahaan B. Itu salah, itu bukan fleksibel itu namanya. Itu namanya exit strategi. Itu yang membuat kenapa dia orangnya gagal. Ya, Yudi nanya tuh, link download modulnya di mana Mbak? Video putus-putus, asing nggak ngerti lagi apa yang disampaikan. Jadi katanya Yudi, videonya putus-putus. Coba Yudi, coba di refresh. Yudi coba di refresh YouTube-nya ya. Karena itu ada link barunya lebih link ininya lebih lancar karena coba di refresh. Karena tadi memang agak putus-putus, sekarang ulang-ulang. Sekarang harusnya lebih bagus ya. Yuk coba lagi di refresh lagi ya. Oke, ada lagi mungkin selain Foni yang bertanya? Kayaknya Foni lancar nih kedengarannya. Kelihatannya koneksinya lancar.
gitu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Jadi teman-teman mungkin nggak ada pertanyaan dulu, saya lanjut dulu. Nah ini bagian yang sangat penting nih, saya akan tunjukkan kepada Anda, ini bagian yang penting. Ini bagian yang penting. Bentar ya. Mas Gali, kayaknya saya mengalami kesulitan nih untuk share screen. Berikut sukses webinar. Share selected. Ya, Fon. Sebelum saya lanjutin dulu, Fon, kayaknya ada trouble nih, saya nggak bisa buka PowerPoint-nya. Baru kali ini saya ngerasa nih tumben webinarnya agak problem gitu ya. Fleksibel itu dalam mencari solusi, Fon, sebenarnya. Fleksibel dalam cara untuk mencapai tujuan. Fleksibel adalah fleksibel untuk mencapai tujuan, itu fleksibel. Jadi kita punya strategi A, punya strategi B, punya strategi C, betul. Bukan exit plan. Kebanyakan orang pakai konsep exit plan. Tolong dipisahkan pengertian exit plan di sini ya. Jadi ada exit plan dalam arti pengertian exit plan, artinya kalau gagal lu keluar dari bisnis, Anda keluar dari bisnis itu atau itu dijual gitu kalau mama kita ngomong wirausaha. Ada yang bilang exit plan dalam arti pengertian dia gagal total, dia keluar dari bisnisnya. Sebenarnya yang membuat orang gagal, saya waktu itu ingat banget di wawancara dari sebuah TV, di TV gitu, ada TV pernah nanya sama saya, gagal. Saya tanya sama dia, Anda bisnis udah berapa? Oke, saya tanya kenapa dia gagal? Saya tanya gitu ya. Orang yang dia gagal karena dia selama ini suka-suka ganti-ganti bisnis gitu ya. Jadi dia suka ganti bisnis. Dia suka ganti bisnis. Itu loh yang menyebabkan kenapa dia ganti-ganti bisnis. Jadi dia punya bisnis satu, udah bisnis satu, terus dia ganti lagi bisnis kedua, bisnis ketiga, dia ganti-ganti terus. Yang menyebabkan kenapa orang gagal karena dia ganti-ganti bisnis. Sebenarnya kalau mama dia mau sukses, dia bisnisnya tetap cukup satu gitu ya. Bisnisnya tetap satu, tapi dia mencari strategi baru, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara memperbaikinya, terus dilakukan prosesnya supaya mereka bisa berhasil. Itu konsepnya itu sih sebenarnya. Itu konsep yang paling penting dilakukannya. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat itu konsepnya, kenapa mereka berhasil, kenapa mereka gagal, karena itu gambarannya. Nah, coba kita pelajarin jauh lebih dalam lagi ya, kita jauh lebih dalam. Mungkin Mbak Mei bisa bantu saya, Mbak Mei mungkin kelihatannya PowerPoint saya kan nggak bisa kebuka, Mbak Mei. Apakah PowerPoint-nya sudah dikirimkan kepada mereka? Sudah ya, sudah dikirimkan ya. Jadi coba Anda buka aja filenya, Anda buka, kita bahas diskusi ya di filenya tersebut. Nah, teman-teman, ya ini Wistomo ngomong katanya, di waktu Ho'oponopono jauh lebih lancar nih katanya. Di sekarang nih jauh lebih lebih error nih katanya. Gitu ya. Coba gini deh, berikan saya kesempatan dulu sebentar, berikan waktu kepada kami untuk sekitar 2-3 menit, kita coba masuk lagi, coba kami restart semua, kami restart sistem kita restart sistem kita, kami restart sistem kami, coba kami lihat, coba internet apakah jauh lebih baik apa enggak. Oke, tunggu sebentar ya, nanti kita masuk lagi.
Oke, sorry, saya kembali lagi teman-teman. Apakah sekarang di Jawa harusnya jauh lebih baik? Koneksi harus jauh lebih baik kayaknya. Sudah jauh lebih baik ya harusnya. Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Cukup kedengaran Mas Gali sama Mei? Kalau Oke dari ya. sini bagus sih coach, lancar. Lancar ya, sekarang lebih lancar ya. Ya, Ya, oke. Nanti kalau teman-teman kalau dengan lancar tolong kabarin saya. Oke, yuk lanjut ya. Kenapa? Suaranya kecil. bagus sih ini. Enggak, suaranya kecil. Oke, coba ya. Kita mulai ya. Yuk, lanjut lagi. Nah, ini lancar tuh. Nah, udah pernah bilang lancar nih. Udah mulai lancar ya. Nah, bagaimana untuk sukses? Nah, saya tunjukkan pada Anda bagaimana untuk sukses. Jadi ada gambar segitiga nih. Nah, ini kuncinya nih. Ini saya ambil dari John Assaraf. John Assaraf itu adalah salah satu pemain yang sempat jadi trainer di The Secret ya. Jadi ini konsep-konsepnya diambil dari sini nih. Nah, John Assaraf mengatakan begini konsepnya. Jadi ketika kita bicara mengenai bagaimana untuk sukses, jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang tahap pertama adalah mengenai goal. Jadi orang harus punya goal dulu, punya tujuan. Kedua, dia punya STP. Apa itu STP? STP itu adalah S-nya adalah strategi, T-nya adalah taktik, P-nya adalah proses. Oke, Pak Wistomo. Mohon maaf ya, kalau koneksinya nggak gitu bagus ya. Faisan bilang mengatakan sekarang sudah lancar, katanya bagus sih katanya. Sekarang lancar. Makasih ya. Oke. Jadi tadi rupanya modem kami kurang ini, makanya kami restart dan sekarang koneksinya mulai lancar lagi. Gitu ya. Mungkin next time kalau mau mereka gini kami akan restart dulu, jadi biar lebih lancar. Makasih ya atas masukannya. Kita lanjutin lagi. Terus kemudian menjadi goal, ada STP, strategi, S itu adalah strategi, T adalah taktik, P adalah proses. Nanti saya jelasin satu-satu gitu ya. Kemudian di bawahnya adalah habit, kemudian berikutnya adalah belief, dan ada big why. Jadi kalau untuk sukses ada urutannya seperti ini. Jadi pertama orang sudah punya goal. Kalau sudah punya goal apakah pasti bisa sukses? Belum tentu. Belum tentu sukses. Jadi harus ngapain? Harus ada strategi. Strategi apa? Bagaimana cara mencapai? Bagaimana caranya supaya dengan strategi tertentu kita bisa mencapai? Taktik apa taktik? Taktik adalah penjelasan dari strategi. Jadi taktik adalah penjelasan dari strategi. Jadi bagian-bagian lebih dalam lagi. Kemudian ada proses. Proses adalah apa? Step-stepnya, skill-skill apa yang harus Anda punyai supaya Anda bisa hasilnya bisa jauh lebih bagus. Kalau habit apa? Habit adalah sebuah kebiasaan. Kita harus punya sebuah kebiasaan yang positif. Buat Anda yang sampai kemarin ikut Ho'oponopono, pasti yang buat ikut Ho'oponopono kan sudah mulai sudah menjadi sebuah kebiasaan yang ngomongnya I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. Dan itu menjadi sebuah habit yang positif. Begitu juga diri kita. Habit positif tiap pagi sangat disarankan kalau Anda mau mencapai tujuan untuk goal, disarankan Anda harus menuliskan goal setiap hari selama 90 hari berturut-turut. Jadi menuliskan goal selama 90 hari, dituliskan goal yang sama ya, bukan goal yang berbeda. Goal yang sama ditulis selama 90 hari secara berturut-turut. Itu akan membantu dia untuk mencapai tujuannya lebih mudah prosesnya. Berikut belief. Belief ini adalah apa? Belief adalah sebuah keyakinan yang dipercayai sebagai sebuah kebenaran. Jadi belief adalah sebuah keyakinan yang dianggap sebagai suatu kebenaran buat dirinya. Walaupun belum tentu benar. Saya ambil contoh belief. Ada orang yang aku bilang gini, oh saya belief itu saya percaya itu setan tuh ada. Itu buat orang yang belief. Tapi buat orang nggak belief nggak ngaruh tuh. Jadi ada juga yang mengatakan, saya ini dilahirkan dari keluarga yang miskin. Itu belief tuh. Itu buat cocok buat dia belum tentu cocok buat kita. Jadi itu hanya sebuah kepercayaan saja yang dia yakini kebenaran. Big why. Apa big why? Big why itu artinya orang itu punya alasan yang jelas. Punya alasan jelas kenapa dia harus sukses. Dia punya alasan jelas kenapa dia harus mencapai impiannya. Jadi ini gambarannya. Nah, kita akan kupas satu-satu. Tapi sebelumnya saya stop dulu. Mungkin ada yang mau tanya dulu. Silakan yang mau tanya. Mungkin ada yang mau bertanya.
Mas Gali, kalau bisa dibantu, saya dapat link YouTube-nya, Mas. Mungkin kalau ada yang nanya di YouTube, nanti saya bisa bantu jawab di sana gitu. Oke coach, untuk link YouTube-nya akan di email ke Coach Arif langsung ya. Nanti bisa di-share. Ya, silakan. Bagian yang mau bertanya, silakan Anda bertanya. Saya akan bantu Anda untuk prosesnya. Baru kita akan lanjutkan lebih dalam. Oke, nggak ada ya? Jadi saya lanjutin dulu lebih dalam. Kita lanjutin dulu. Oke. Kemudian setelah itu apa yang kita akan lakukan? Nah, ini berikutnya nih, yang paling penting. Nah, sekarang saya minta Anda, kita akan mulai coba ambil kertas. Silakan saya minta Anda ambil kertas. Anda ambil kertas. Kita akan mulai mengerjakan. Kita mulai mengerjakan sedikit-sedikit. Yes, Pak Sukandi, goalnya harus spesifik apa enggak? Nah, ini yang kita akan bahas sebentar lagi. Siapkan kertas Anda, dan siapkan alat tulis Anda. Saya akan bantu Anda, saya akan pandu Anda untuk supaya kita bisa jelas nih bagaimana buatnya. Silakan ya, ambil kertas Anda. Ya, nanti saya bantu. Ya, sudah ya? Udah ambil kertas ya? Yuk kita kerjain ya, kita kerjakan soal ya. Kita kerjakan soal karena ini kebanyakan modelnya seperti coaching. Kita modelnya melakukan seperti coaching, maka supaya hasilnya jauh lebih bagus hasilnya. Ya. Silakan Anda pikirkan, yang nomor satu ya saya minta Anda, silakan Anda pikirkan apa yang paling penting dalam hidup Anda. Silakan ditulis. Silakan Anda pikirkan apa yang paling penting dalam hidup Anda. Mungkin ada orang bilang, yang paling penting buat saya adalah kenapa? Silakan Anda sekarang pikirkan apa yang paling penting dalam hidup Anda. Mungkin yang pertama, kalau saya misalkan ditanya, apa yang paling penting dalam hidup saya? Satu mungkin adalah keluarga, gitu misalkan. Ada orang yang bilang enggak. Yang paling penting buat hidup Anda adalah, dibilang apa ya, impian misalkan. Atau yang paling penting adalah uang misalnya, atau apapun. Atau ada yang bilang yang paling penting Tuhan misalnya, apapun. Silakan Anda tulis. Apa yang paling, silakan Anda pikirkan apa yang paling penting dalam hidup Anda. Kan ditulis. Dan mungkin boleh share juga di chat gitu, di chat di share aja pada saya. Gitu ya. Silakan Anda share, bisa di chat juga ya. Apa yang paling penting dalam hidup Anda? Oke. Bagi yang sudah, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi nomor 2. Setelah menulis apa yang paling penting dalam hidup Anda, lanjutkan. Imajinasikan seandainya Anda punya tongkat ajaib. Anda punya tongkat ajaib yang bisa mengabulkan impian Anda. Apa yang Anda inginkan? Ya. Seandainya Anda punya tongkat ajaib yang bisa mengabulkan seluruh impian Anda, apa yang Anda inginkan? Silakan Anda tuliskan. Kita agak sedikit ini aja ya, sedikit luar biasa itu ya. Tulis saja. Apa yang Anda inginkan? Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan ke nomor 3. Setelah Anda menuliskan apa yang Anda ingin dapatkan, gitu ya. Kalau Anda punya tongkat ajaib, tuliskan goal secara detail dan lengkap. Silakan Anda tulis. Oke. Secara detail dan lengkap. Kalau sudah, kita masuk nomor 4. Mungkin goal Anda lebih dari 1. Goal Anda lebih dari 1. Kalau goal Anda lebih dari 1, kita main berandai-andai. Jika Anda punya kehidupan hanya 24 jam,
Ya, Anda punya kehidupan walaupun hanya 24 jam. Walaupun mungkin kita goal bisa tercapai dalam 24 jam. Kira-kira dari seluruh goal itu mana yang mau terlebih dahulu Anda dapatkan? Ya. Oke, Yudi, saya ulangin Yudi ya. Ketiga, tuliskan goal Anda secara detail dan lengkap berdasarkan nomor 2, Yud. Berdasarkan nomor 2. Di nomor 2 misalkan imajinasi impiannya. Nah, itu dibuat misalkan jalan-jalan luar negeri misalkan, pergi kemana gitu. Nah, terus kemudian tuliskan goal secara detail dan lengkap. Gitu ya, Yud ya. Buat yang lain mungkin sudah masuk nomor 4. Jika Anda punya kehidupan hanya 24 jam, mana dari goal tersebut, mana yang ingin Anda capai dulu? Oke, untuk pertanyaan Andre. Andre nanya, 90 hari berturut-turut tulis goalnya perlu gambar nggak, Coach? Misal dari internet. Nggak harus. Yang penting adalah tulis. Karena goal itu kalau ditulis berulang-ulang, itu makin lama makin kita kan makin ingat tuh prosesnya. Jadi mulai makin menarik dan makin menarik. Intinya itu sih. Ya. Bu Liwati, betul. Boleh lebih dari satu kok. Boleh. Ya. Boleh lebih dari satu. Goalnya boleh lebih, apalagi pertanyaan nomor 2 kan, kalau mama bisa semua bisa tercapai kan pasti goalnya pasti lebih dari 1, Bu. Ya kan? Oke, sudah? Kita masuk lagi. Yang berikutnya ya, kita masuk berikutnya lagi. Ya. Nomor 5, tuliskan deadline dari satu goal tersebut ya. Satu goal yang memang Anda sudah ingin capai. Jadi tulis satu goal, tuliskan deadline-nya. Tanggal, bulan, tahun. Minimal bulan dan tahun. Minimal bulan dan tahun. Saya sarankan itu, minimal bulan dan tahun. Ya. Minimal bulan dan tahun. Oke, yang buat chat di YouTube, silakan chat di YouTube aja. Saya bisa lihat, kebetulan saya bisa lihat kok. Saya kebetulan lagi streaming ke Anda. Jadi supaya saya bisa bantu Anda kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul nanti ya. Oke ya. Ada lagi? Mungkin mau tanya? Lanjut ya. Status deadline, apalagi? Nah, habis itu, ini yang paling berat nih, menarik nih teman-teman. Ini yang membuat kenapa banyak orang nggak berhasil mencapai tujuan. Identifikasikan apa hambatannya untuk tercapai goal tersebut. Apa hambatan untuk tercapainya goal tersebut. Jadi kalau Anda udah punya goal, cobain. Ini jangan buru-buru jawabnya ya, apa hambatan. Karena biasanya orang sering buru-buru, akhirnya malah nggak dapet tuh goalnya. Apa hambatannya? Dan ingat, hambatannya kuncinya bertanggung jawab 100% ya. Jadi misalnya gini, hambatannya apa? Hambatan bukan karena uang gitu, misalnya hambatannya apa misalnya. Saya tidak maksimum, saya males, saya apa gitu hambatannya ya. Atau hambatannya mungkin orang tua saya larang atau apapun. Atau hambatannya saya nggak pinter ngomong, misalnya gitu ya. Jadi apa hambatannya? Jadi apa hambatannya?